Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan wacana penambahan kementerian dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Wacana ini pun menuai pro dan kontra. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Kementerian Haji saya juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024, Mahfud MD ikut mengomentari rencana penambahan menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Mahfud MD khawatir penambahan menteri tersebut akan membuat praktek korupsi meluas. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara di kampus UII Yogyakarta. Menurut Mahfud, gagasan penambahan menteri rutin dilakukan usai pemilu. Mahfud khawatir penambahan menteri bakal memicu kolusi semakin menjalar dan merusak tatanan negara. Mahfud juga menjelaskan ada celah untuk melakukan korupsi dalam setiap kementerian yang mendapatkan kucuran anggaran. Saudara sekalian, nanti orang bikin kegiatan pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai tertentu yang memonopoli Bung Karno di acara Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta. Prabowo juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama di dalam pemerintahannya nanti tidak usah mengganggu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal koalisi dan monopoli Presiden Soekarno oleh partai tertentu dalam acara BIMTEK dan Rakornas Partai Amanat Nasional yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Prabowo dengan bangga mengaku di-endorse 3 presiden pada Pilpres 2024. Namun, nama Megawati Soekarno Putri tidak disebut Prabowo dalam Rakornas PAN ini. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung sosok Bung Karno. Menurut Prabowo, jika Bung Karno masih hidup, Bung Karno akan mendukungnya di Pilpres 2024. Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.
Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Selain membahas dukungan di Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya di pemerintahan nanti tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya akan bekerja karena tidak ingin ada orang Indonesia yang menangis karena tidak bisa makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, kader Partai Perindo Arief Rudiharto bersiap untuk maju sebagai bakal calon wakil Bupati Lahat pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Ketua DPW RPA Partai Perindo Sumatera Selatan akan berjuang untuk mengangkat tenaga guru honorer menjadi ASN. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, serta warga Desa Agung, Kabupaten Lahat menghadiri pertemuan dan silaturahmi dengan Arief Rudiharto, Ketua DPW RPA Perindo Sumatera Selatan. Di hadapan masyarakat yang hadir, Arief Rudiharto memohon doa restu untuk maju dalam Pilkada serentak 2024 sebagai bakal calon wakil Bupati Kabupaten Lahat. Selain program pendidikan, hukum, ekonomi, UMKM, kesehatan, dan infrastruktur, Arief akan memperjuangkan guru honorer diangkat menjadi ASN. Yang kita bicarakan, kita programnya pendidikan. Guru-guru yang honorer kita angkat sebagai ASN. Terus pendidikan untuk anak-anak, semoga pendidikan gratis. Dalam UMKM kita akan memberikan modal-modal kepada para pelaku usaha. Keinginan Arief Rudiharto membawa kemajuan dan memimpin Kabupaten Lahat mendapat dukungan dari masyarakat. Mendukung penuh Bapak Arief untuk ikut di Pilkada Kabupaten Lahat 2004-2029. Tentunya harapan kami akan terus berjuang dan siap memenangkan Arief Rudiharto. Semoga niat daripada cucu Arief ini Allah SWT akan mengabulkan dan cucu Arief insya Allah jadi dan menang. Jalinan silaturahmi dan sosialisasi serta program yang diberikan kader Partai Perindo ini diharapkan menjadi yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah dan toko berlantai 3 di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga korsleting listrik. Kobaran api terlihat dari lantai 2 sebuah ruko di areal Komplek Ruko Pasir Emas di Jalan Pluit Dalam 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Kobaran api kian membesar hingga menjalar ke ruangan lain di lantai bawah maupun atas ruko berlantai 3 itu. Banyaknya barang-barang mudah terbakar membuat kobaran api dalam waktu singkat meludeskan seluruh isi bangunan ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris handphone. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko. Korban jiwa sejauh ini kita belum menemukan. Ya mudah-mudahan tidak ada, tetapi biasanya kalau memang ada masyarakat yang kehilangan atau tidak ditemukan keluarganya, itu kita ada laporan. Sejauh ini belum ada laporan. Pak, berarti ini 3 lantai ya Pak ya? Ya, rukonya 3 lantai. Kobaran api akhirnya bisa dijinakkan setelah dikerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.